Ya Allah, aku membaca di dalam kitab-Mu ada satu umat yang mana mereka ini yadkhulunal jannata ghurran muhajjalin, yang mereka masuk surga dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ij'alhum min ummati ya Allah, jadikan mereka ya Allah sebagai umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Dzaka ummatu Muhammad." Nggak bisa Musa, itu umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu bihaya biwujudil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para sesepuh, para wali santri semua, para teman-teman santri semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita hadirkan kembali sesuatu yang telah hilang dari diri kita. Kita hadirkan kembali sesuatu yang menjadi penyebab terjaganya semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, asyukuru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu adalah pemburu nikmat-nikmat yang belum ada. Wa qaidul mawjud, dan syukur ini adalah pengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkurangnya kebahagiaan seseorang di dalam hidupnya, berkurangnya kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi dalam hidup seseorang, hadirin yang mulia, itu bukan karena kurangnya uangnya, itu bukan karena kurangnya pekerjaannya, bukan karena kurangnya hartanya, tetapi karena kurangnya syukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih sering bersyukur kepada Allah ketika sawit kita panen. Kita masih sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dagangan kita laris. Kita masih sering berterima kasih dan mengatakan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kenikmatan-kenikmatan dunia datang kepada kita. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kata-kata alhamdulillah, apakah kata-kata terima kasih kepada Allah yang sebenarnya dari lubuk hati kita pernah kita ucapkan ketika kita masih memiliki iman? Pernahkah rasa terima kasih ini pernah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala baru saja menolong kita untuk sholat isya berjamaah? Pernahkah kita mengatakan alhamdulillah karena Allah telah membangunkan kita dari tidur kita sehingga kita bisa sholat subuh di masjid? Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kekurangan kita pada hari ini. Kita masih memandang nikmat Allah itu harta. Kita masih memandang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu rumah dan keluarga. Padahal hadirin yang mulia, Allah telah memberikan kepada kita satu nikmat yang termahal di dunia. Satu nikmat yang mana ketika nikmat itu Allah berikan kepada kita, kita akan mendapatkan kunci surga. Satu nikmat yang mana barang siapa mendapatkannya, Allah akan beri kepada dia satu nikmat
yang tidak bisa dibeli dengan harta, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ini, Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan siapa yang punya nikmat ini duitnya langsung banyak, tidak. Allah tidak menjanjikan siapa yang punya nikmat ini sawitnya langsung luas, tidak. Tetapi Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah memberikan satu kenikmatan kepada dia yang mana semua orang kaya berusaha memburunya, semua pengusaha berusaha memburunya, semua penguasa berusaha mencarinya, tetapi itu tidak bisa dicari, hadirin yang mulia. Itu adalah hadiah dari Allah. Allah akan berikan kepada manusia yang punya iman dalam hatinya hayatan thayyibah. Yang diperindah bukan rumahnya, yang diperindah bukan istrinya, yang diperindah bukan lahannya, tapi hidupnya yang diindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita menjadi hidup yang indah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam majelis yang mulia ini kita ingat kembali, kita rasakan kembali pemberian Allah yang termahal yang kita sudah melupakannya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ketika orang-orang sudah berada di akhirat, ketika manusia sudah melihat surga dan melihat neraka, maka yang diangan-angankan oleh manusia, yang diharapkan oleh manusia ketika dia telah sampai akhirat tidak seperti yang kita angan-angankan di dunia. Ketika kita di dunia, hadirin yang mulia, coba kita lihat apa yang kita angan-angankan. Kalau orang itu masih di dunia, maka dia akan mengangan-angankan sesuatu yang dulu diangan-angankan orang ketika melihat Qarun laknatullah alaih. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma Qarun. Angan-angannya orang dulu ketika Qarun keluar dengan kuda dan kereta emasnya, pedang emasnya, disertai dengan hiasan-hiasan yang dia miliki begitu banyak. Maka orang-orang berandai-andai, alangkah senangnya aku kalau punya duit seperti Qarun. Hadirin yang mulia, marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Apa angan-angan kita hari ini? Kita melihat orang kaya naik mobil baru, dalam hati alangkah senangnya kalau saya punya itu. Kita melihat orang yang sawitnya luas, dalam hati alangkah senangnya, alangkah bahagianya kalau itu kumiliki. Hadirin yang mulia, tapi ketika kita sudah sampai akhirat, ketika surga di depan mata dan neraka di depan mata, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, yang mereka andai-andaikan bukan harta, yang mereka andai-andaikan bukan kekayaan dunia, yang mereka andai-andaikan bukan kekuasaan dan keterkenalan selama hidupnya, tetapi yang mereka inginkan law kanu muslimin, mereka berandai-andai, alangkah senangnya aku, alangkah bahagianya aku kalau dulu aku menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diberi iman oleh Allah tanpa meminta, tanpa berharap. Kita lahir ke dunia, tahu-tahu sudah jadi keluarga iman, gede jadi orang iman, alhamdulillah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu nikmat hidup kita. Kita mendapatkan iman gratisan. Tak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Tak perlu dimusuhi keluarga untuk mempertahankannya. Kita lihat bagaimana nasibnya mu'allaf yang mereka demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah, dia harus berurusan dengan keluarganya. Dia harus berpisah dengan istrinya. Dia harus berpisah dengan anaknya. Dia harus terusir dari rumahnya. Kita lahir di dunia jadi orang iman, bapaknya iman, ibunya iman, anaknya iman, alhamdulillah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita syukuri dengan sebenar-benarnya dijadikan oleh Allah sebagai orang iman. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nikmat yang begitu besar. Nikmat yang begitu agung. Nikmat yang begitu mahal. Yang mana hadirin yang mulia, nikmat ini tidak semua orang iman Allah beri. Tidak semua orang yang kenal kepada Allah, Allah beri. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta ini kepada Allah, Allah tidak berikan. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau sowan kepada Allah. Dan beliau mengatakan, qara'tu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku membaca di dalam kitabmu ada satu umat yang mana mereka ini yadkhulunal jannata ghurran muhajjalin, yang mereka masuk surga dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ij'alhum min ummati ya Allah, jadikan mereka ya Allah sebagai umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, dzaka ummatu Muhammad. Nggak bisa Musa, itu umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Inni wajadtu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku menemukan di dalam kitabmu satu umat, yastaghfirun Allah, yang mereka beristighfar kepadamu. Thumma yarfa'u luqmatan. Kemudian setelah istighfar mereka mengangkat satu suap nasi. Nasinya belum sampai di perutnya, dosa-dosanya sudah diampuni. Ij'alhum min ummati ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, dzaka ummatu Muhammad. Hai Musa, itu adalah umatnya Muhammad, bukan umatmu. Ya Rabb, inni wajadtu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku menemukan di dalam kitabmu satu umat yadkhulunal jannata ala thalathi sulal, yang mereka masuk surga dalam 3 rombongan. Rombongan yang pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Rombongan yang pertama masuk surga tanpa ada urusan sama sekali. Rombongan yang kedua adalah orang-orang yang yuhasabuna hisaban yasira. Mereka dihisab dengan hisab yang ringan. Dosa-dosanya ditampakkan oleh Allah. Hai fulan, kamu dulu pernah melakukan ini, betul ya Allah. Hai fulan, kamu pernah melakukan kejahatan ini, betul ya Allah. Hai fulan, kamu dulu pernah melakukan keburukan ini, ya Allah, betul ya Allah. Hei hambaku, qad buddilat sayyi'atikum hasanat, sayyi'atukum hasanat. Semua keburukanmu sudah aku ganti dengan kebaikan. Silahkan masuk surga. Semoga kita termasuk golongan yang kedua. Karena kalau yang pertama susah Pak, dosa kita udah terlalu banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang ketiga adalah golongan yang masuk surga. Mereka dibakar-bakar sebentar di neraka sampai gugur dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka di surga.
Maka Nabi Musa mengatakan, ij'alhum min ummati ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Hadirin yang mulia, maka Allah mengatakan, dzaka ummatu Muhammad. Musa, nggak bisa, itu umatnya Muhammad, bukan umat. Saking banyaknya, saking hebatnya umat Muhammad sampai Nabi Musa nggak tahan. Ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Kalaulah mereka tidak menjadi umatku ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Hai Musa, enggak, kalau jadi umat Muhammad enggak, kamu sudah saya jadikan sebagai nabi dan rasul kok. Inilah hebatnya jadi umat Muhammad, Pak. Kita lahir ke dunia tanpa ngirim proposal, tanpa ngirim permintaan, permohonan, tanpa daftar, lahir ceprot, langsung jadi umat baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, jadi umat baginda Nabi itu paling nikmat, paling enak. Kerja sebentar, masuk surganya duluan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita ini adalah orang yang datangnya ke dunia belakangan, tapi masuk surganya duluan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mathalu ummati, perumpamaan umatku dengan umat-umat terdahulu seperti orang yang bekerja mulai pagi. Ketika siang hari orang yang bekerja tadi mengatakan, Tuan, aku tidak mampu melanjutkan kerja, saya mau pulang, minta gajinya. Oh iya, kamu kerja setengah hari, saya kasih 100.000. Kemudian tuan rumah mencarikan kerja, orang kerja lagi, maka dia kerja mulai zuhur sampai asar. Ketika asar tiba, dia mengatakan, wahai Tuan, aku tidak mampu melanjutkan kerja, aku minta bayarnya. Ya, ini saya kasih 100.000. Nabi mengatakan, yang pertama dan yang kedua adalah Yahudi dan Nasrani. Yang terakhir kerja mulai asar sampai maghrib oleh tuan rumah digaji 200.000. Itulah umat baginda Nabi. Maka umat Nabi itu umurnya nggak panjang-panjang, cuman 60 tahun, cuman 70 tahun. Itu kalau dihitung mulai bayi, Pak. Bapak sekarang sudah 50 tahun, berarti tinggal 20. Itu kalau 70, lah kalau nanti malam bagaimana? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen kerja bentar gaji besar atau kerja lama gaji kecil? Berarti cepat mati, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, jadi umat Nabi itu betul-betul enak. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menangis sampai Allah mengatakan kepada Jibril, hai Jibril, turunlah ke dunia, kau lihat kekasihku kenapa dia menangis. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma yubkik, wahai baginda Nabi, apa yang membuatmu nangis sampai Allah menyuruhku untuk turun ke dunia? Apa jawaban baginda Nabi? Ummati, 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 man li ummati min ba'di. Hai malaikat Jibril, aku sedang teringat umatku. Aku sedang memikirkan umatku, nanti yang ngurusi umatku siapa setelah aku meninggal dunia? Nanti orang Riau bagaimana agamanya? Nanti orang Jawa bagaimana agamanya? Kalau ku tinggal bagaimana? Maka malaikat Jibril sowan kepada Allah, ya Allah, ternyata kekasihmu sudah menangisi umatnya. Jadi kita ini dijadikan oleh Allah umat Nabi, mendapatkan keutamaan yang luar biasa dan mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, qul lahu inna sanurdihi fi ummatihi wa la nasuhu abada.
Hai Jibril, katakan kepada Muhammad, urusan umatku, aku pasti akan membahagiakan dia. Aku tidak mungkin menyakiti dia urusan umatnya. Hadirin yang mulia, akhirnya apa hadirin yang mulia? Seorang penyair mengatakan, wahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u ya Rasulullah. Tidak mungkin engkau ridha, tidak mungkin engkau puas, sedangkan di antara umatmu masih ada tersisa orang yang kecantol di neraka. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kita ini jadi umat Nabi begitu enak, umurnya pendek, masuk surganya duluan, jatah kuota surga terbajak dari umat Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya rombongan ahli surga itu mulai zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir di dunia, rombongannya 120 barisan. Kata Nabi, 80 barisannya dari umatku. Maka kuota banyak kok kita masih masuk neraka, Pak. Keterlaluan kita ini, Pak. Ditambah lagi Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga semua. Mau petani, mau pedagang, mau kiai, mau santri, mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau laki-laki, mau perempuan, mau jomblo, mau yang nikah, yang punya anak, nggak punya anak, semua masuk surga. Illa man aba. Yang nggak masuk surga cuma satu, siapa? Yang nggak mau. Jadi kita ini, Pak, kok naudzubillah nggak sampai masuk surga, itu bukan karena Nabi kurang mudah, bukan karena Allah kurang memaafkan kita, nah yang tidak mau. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini jadi umat Nabi harus syukur apa tidak? Harus syukur dengan sebenar-benarnya. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kita ini jadi umat Nabi, apalagi umat Nabi yang belakangan, Masya Allah, luar biasa. Suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menangis. Beliau menangis, hadirin yang mulia, sambil beliau berteriak, ikhwani, ikhwani, ikhwani. Aku kangen dengan saudaraku, aku kangen dengan saudaraku, kata Nabi. Hadirin yang mulia, maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Maka Nabi mengatakan, antum ashabi, hei sahabat, kalau kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudaraku itu siapa? Kata Nabi, mereka adalah orang yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat wajahku. Hadirin yang mulia, kita ini apa? Begitu banyak dosa kita, hadirin yang mulia. Begitu banyak keburukan yang kita lakukan di dunia. Begitu banyak kemaksiatan yang kita tulis dalam catatan amal kita. Tetapi hadirin yang mulia, Nabi tidak memanggil kita sebagai preman. Nabi tidak memanggil kita sebagai penjahat. Nabi tidak memanggil kita sebagai pecundang. Nabi memanggil kita dengan panggilan yang sangat-sangat mulia. Ikhwani, Nabi memanggil kita dengan saudaraku yang aku kangeni, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita rasakan dalam hati kita. Kita rasakan, hadirin yang mulia, modal kita cuman iman dan kita belum pernah melihat Nabi. Nabi begitu kangen dengan kita. Semoga nanti di akhirat kita bisa sowan dengan baginda Nabi. Hadirin yang mulia, Masya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang begitu sayang kepada umatnya. Seorang manusia yang begitu sayang kepada umatnya. Saking sayangnya, beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi, setiap para rasul, kata Nabi, punya doa andalan masing-masing, kata Nabi. Doa pamungkas. Semua doa pamungkasnya sudah dibaca di dunia, kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan, wa ana akhtabi'u da'wati. Kalau aku, doanya aku simpen. Kalau aku, doanya aku simpen di dunia, nggak aku pakai di dunia.
Padahal hadirin yang mulia, Masya Allah, orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Di antara para nabi yang paling berat ujiannya adalah ulul azmi minar rusul. Di antara ulul azmi minar rusul yang terberat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walaupun Nabi disakiti, walaupun Nabi dilukai, walaupun Nabi disuruh pergi oleh kaumnya, tetapi beliau simpan doanya. Beliau tidak gunakan doa pamungkasnya, simpan terus. Untuk apa gerangan hadirin yang mulia? Syafa'atan li ummati. Ternyata doa pamungkasnya untuk apa hadirin yang mulia? Untuk menyelamatkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hadirin yang mulia, ketika kita semua sudah di tengah-tengah mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu murka dengan sebenar-benarnya, ketika semua manusia kebingungan semua, ketika para nabi, para rasul mereka angkat tangan untuk menolong kita. Orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wahai Adam, anta abun nas, wahai Nabi Adam, engkau ini adalah bapaknya manusia. Ini anak cucumu sedang kebingungan, kamu tolong mereka. Hadirin yang mulia, Nabi Adam mengatakan, lastu hunakum, maaf cucuku, aku tidak layak untuk menolong kalian. Itu bukan pangkatku untuk menolong kalian. Kau datang kepada Nabi Nuh sana, mungkin dia bisa. Orang datang ke Nabi Nuh tidak siap. Orang datang ke Nabi Ibrahim tidak siap. Orang datang ke Nabi Musa tidak siap. Orang datang ke Nabi Isa tidak siap. Satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya hamba Allah, satu-satunya manusia yang berani mengatakan analaha. Hei para manusia, nggak usah khawatir, urusan syafaat itu urusanku, urusan syafaat itu urusanku. Satu-satunya yang berani cuma siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, orang yang kita idolakan di dunia, orang yang kita banggakan jabatannya, orang yang kita membanggakan kedekatan kita dengan dia, di akhirat gak ada yang berani semua. Seorang manusia yang hari ini kita terlalu cinta kepada beliau, seorang manusia yang katanya nabi kita, tapi kita tidak tahu sejarah hidupnya dengan sempurna. Seorang manusia yang mana ketika kita membaca sholawat kepada beliau, kita membaca tanpa ada rasa cinta. Ternyata itulah orang yang membantu kita. Ternyata itulah satu-satunya manusia yang sujud di hadapan Allah. Dan Allah mengatakan, irfa' ra'sak, hei Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, yang diizinkan cuma satu orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita sebagai umatnya harus syukur diberi nabi namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus bagaimana kita mensyukurinya itu bagaimana? Bagaimana kita mensyukuri sebagai umat Nabi? Hadirin yang mulia, yang pertama kali, marilah kita hidupkan sunnah baginda Nabi. Kita hidupkan sunnah Nabi di masjid kita, kita hidupkan sunnah Nabi di rumah kita, kita hidupkan sunnah Nabi di keluarga kita, kita hidupkan sunnah Nabi di lingkungan pekerjaan kita. Itu adalah termasuk secuil bagian dari cinta kita kepada Nabi. Kemudian yang kedua, hadirin yang mulia, di antara bentuk syukur kita, di antara bentuk cinta kita, di antara bentuk terima kasih kita kepada Nabi, marilah kita cari warisannya.
Marilah kita suruh anak-anak kita untuk belajar memahami, mengamalkan warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang manusia yang memerlukan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi anak kita tidak pernah kita kenalkan kepada nabinya. Anak-anak kita tidak kita suruh untuk mempelajari hadis-hadisnya, untuk mempelajari ilmu-ilmu warisan Nabi. Anak kita cuma diajari matematika, diajari fisika, diajari sosiologi, diajari bahasa Indonesia, diajari ilmu-ilmu dunia, yang mana ilmu itu akhirnya tidak ada gunanya di akhirat sana. Hadirin yang mulia, coba kita bayangkan kalau baginda Nabi Muhammad SAW kita sowan kepada beliau dan beliau bertanya kepada kita, hai umatku, dulu anakmu kamu bawa kemana? Ke SD ya Rasulullah. Sekolah apa di sana? Sekolah dunia. Habis itu SMP ya Rasulullah. Dunia lagi iya. Habis itu SMA. Dunia lagi ya. Terus habis itu suruh kerja. Dunia lagi ya. Terus itu meninggal dunia habis itu. Terus bentuk terima kasih kita kepada Nabi itu apa? Katanya kita dikatakan jangan lupakan sejarah. Kita harus mengingat pahlawan kita. Pahlawan kita yang sebenarnya siapa hadirin yang mulia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang iman seharusnya anak-anak kita harus dikenalkan kepada Nabi, harus dimasukkan pesantren semua. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebagian dari kita mengatakan betul Pak, saya itu pengen juga punya anak yang soleh. Saya itu pengen juga punya anak yang alim, tapi zaman sudah berubah Pak. Kalau nggak ada ijazah, nggak disekolahkan, nggak makan anak saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau tanya, apakah bapak yang punya sawit itu dulu adalah sekolahnya paling tinggi nilainya? Banyak di sini nggak sekolah Pak, nggak ngaku aja. Urusan rezeki dengan sekolah nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Justru kita tinggal di bumi Allah, kita tinggal di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, napas gratisan dari Allah. Malah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi nggak kita pelajari, justru nasib kita ini yang masih dipertanyakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam majelis yang mulia ini, marilah kita dorong anak-anak kita semuanya untuk cinta kepada Nabi dan mencari warisan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, punya anak soleh itu nggak ada ruginya. Punya anak soleh nggak ada ruginya. Duit berapapun yang kita keluarkan nggak ada ruginya. Kalau kita menyekolahkan anak sampai sarjana, yang rugi banyak Pak. Kenapa saya katakan yang rugi banyak? Setelah jadi sarjana belum tentu dia dapat kerjaan. Rugi nggak? Rugi, nggak balik modal Pak. Kalau sudah dapat kerjaan, saking asiknya kerja, sampai ketika Idul Fitri bapaknya nelpon, anaknya suruh pulang, dia nggak mau pulang. Hadirin yang mulia, jadi kita yang capek-capek membesarkan, capek-capek menyekolahkan, ketika dia punya duit sudah lupa dengan kita. Itu baru di dunia Pak, belum di akhirat. Itu baru di dunia, kita masih bisa berbicara, dia sudah tidak mempedulikan kita. Bagaimana nanti kalau kita sudah dikubur? Bagaimana nanti ketika kita sudah tak mampu bersuara? Ketika tubuh kita sudah ditutup dengan tanah, siapa yang akan peduli dengan kita? Hadirin yang mulia, yang peduli hanyalah anak-anak yang soleh. Yang peduli hanyalah anak-anak yang dulu diajari berbakti dengan orang tuanya. Yang peduli hanyalah anak-anak yang membaca Quran di pesantrennya. Itulah yang akan meluaskan kubur kita. Hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu cerita dikatakan ada seorang, dia bermaksiat kepada Allah mulai A sampai Z semuanya dikerjakan.
Maka ketika dikuburnya, malaikat mengatakan, ya Allah, izinkan kami untuk menyiksa dia, ya Allah. Ini hambamu sudah terlalu kurang ajar kepadamu. Ya, silakan. Pukuli sama malaikat. Tiap hari 24 jam disiksa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, tiba-tiba Allah mengatakan, hai hambaku, hai para malaikatku, hentikanlah siksaanmu. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, ini anak ini preman, ya Allah. Dia bermaksiat kepadamu ini 30 tahun, mukulnya baru 7 tahun, masih kurang, ya Allah. Hadirin yang mulia, Allah berfirman, wahai malaikatku, aku malu. Aku malu, ini bapaknya aku siksa di kuburnya, sedangkan anaknya membaca firmanku di rumahnya. Hadirin yang mulia, anak kita yang sekarang baca Quran di pesantren, Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan nggak memberikan perubahan apa-apa kepada kita. Sawit kita gitu-gitu aja, rumah kita juga gitu-gitu aja. Kadang-kadang anak di pondok malah merepotkan, setiap awal bulan telepon bapaknya. Pak, bulanan Pak, ini jajannya. Pak, kita Pak baju Pak, apalagi anak putri, Masya Allah, keperluannya segunung Uhud. Campur-campur nipu bapaknya lagi, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kadang-kadang kita disumpah dengan anak kita. Nah, kamu tuh duit terus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata nanti ketika kita sudah meninggal dunia, yang terkirim di kubur kita ya Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak kita itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kumpul di sini. Marilah kita sebagai bentuk syukur kita kepada baginda Nabi, anak-anak kita pondokkan semua, kita kenalkan dengan Nabi, kita kenalkan dengan Tuhan kita, sehingga mereka menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak usah mikir-mikir Pak, urusan biaya anak gak usah mikir-mikir, gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Kita ini loh Pak, ngerawat kebun yang belum tentu panen saja berani mengeluarkan berjuta-juta. Ini untuk anak yang sedang ngaji di pondok, uangnya diirit-irit, anaknya dimarahi, gurunya didatangi, Pak. Ini kok malah naik bayarannya. Pak, minta keringanan Pak. Hadirin yang mulia, kenapa ketika kita beli pupuk sawit kita nggak pernah minta keringanan? Pupuk sawit 1 truk, 2 truk siap. Padahal sawit nggak pernah minta duit sama kita. Ini anak yang ingin meluaskan kubur kita, yang ingin menyiapkan surga untuk kita, yang akan membikinkan mahkota dari cahaya untuk kita di surga. Kita mengeluarkan 500.000, sayangnya setengah mati. Sebetulnya Bapak itu mau di dunia terus apa mau di akhirat sebetulnya? Kok bangun akhirat malas-malas saja yang mulia? Maka hadirin yang mulia, mari kita korbankan harta kita korbankan waktu kita panjatkan doa kita kepada Allah demi hadirnya anak soleh dalam kehidupan kita. Insyaallah ya mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu ada wanita yang ahli korban untuk anaknya. Dia dulu seorang saudagar kaya. Ketika anaknya mulai besar, dipondokkan dari satu pesantren ke pesantren yang lain sampai habis duitnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan korbannya. Anak itu hasil karyanya dibaca seluruh dunia. Siapa dia? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu adalah anak hasil korbannya orang tua. Dulu ada orang tua yang dia ini korban untuk anaknya, saking senangnya kepada santri-santri, yaitu bapaknya Al-Imam Al-Ghazali. Bapaknya Imam Ghazali itu kalau lihat santri nggak jadi jualannya dihadiahkan semua sama santri. Ternyata korban permennya yang cuma seberapa itu Allah hargai. Allah berikan dia seorang anak yang ilmunya menggetarkan dunia. Tuhannya bapaknya Imam Ghazali, Tuhannya ibunya Imam Bukhari dengan Tuhan kita sama atau beda? Sama. Begitu juga kalau kita mau korban yang sama, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang mirip juga, hadirin yang mulia.
Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, jangan putus asa. Mentang-mentang bapaknya dulu mantan preman, mentang-mentang bapaknya baca Qurannya nggak lancar, pak anak saya emang begini. Oh jangan. Dulu para sahabat itu lahirnya dari perutnya wanita-wanita yang tidak iman kepada Allah, nyata jadi sahabat. Maka kita juga jangan putus asa. Allah kuasa melahirkan dari orang-orang yang kurang seperti kita ini, melahirkan wali-wali yang dekat kepada Allah SWT. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, dalam majelis yang mulia ini mari kita doa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Apalagi antum ini adalah orang tua. Orang tua ini beda, Pak. Orang tua ini doa jeleknya saja dikabulkan oleh Allah untuk anaknya, apalagi doa baik. Maka saya ingatkan betul kepada para orang tua, jangan suka ngomong jelek sama anaknya. Semenjengkelkan anak ya tetap anak kita, Pak. Beda dengan istri, kalau istri bisa kita cerai, tapi kalau anak nggak bisa dibuang. Kita mengatakan, kamu bukan anak saya, tetap anak kita, Pak. Karena dia itu adalah dari mana kita. Hadirin yang mulia, maka walaupun anak menjengkelkan, anak kurang ajar, tetap jaga mulut kita, jangan sampai muncul kata-kata kotor sehingga itu kembali menyusahkan anak kita sendiri, akhirnya kita ikut susah juga. Insyaallah dimulai. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mari doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah anak cucu kami ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang alim, anak-anak yang alimah ya Allah, anak-anak yang memperjuangkan agamamu, anak-anak yang mewarisi ilmu nabimu, anak-anak yang membela dan menyebarkan agama seluruh alam ya Allah. Ya Allah, Engkau kuasa ya Allah melahirkan dari batu seekor unta ya Allah, maka Engkau juga kuasa ya Allah melahirkan dari orang-orang buruk seperti kami, orang-orang yang penuh dosa seperti kami ya Allah, anak-anak yang dekat denganmu, anak-anak yang selalu ingat kepadamu, anak-anak yang menjadi asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ya Allah, keburukan-keburukan yang kami lakukan ya Allah, kejahatan-kejahatan yang pernah kami lakukan ya Allah, jangan Kau tularkan kepada anak-anak kami ya Allah. Mereka tidak tahu apa-apa ya Allah, mereka orang polos ya Allah. Ya Allah, hentikan keburukan itu dalam diri kami ya Allah. Tolonglah kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tuntunlah anak-anak kami ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ya Allah, mudahkan belajarnya ya Allah, mudahkan hafalannya, mudahkan pemahamannya ya Allah, tuntunlah dia di jalan yang lurus, di jalan yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan rezeki kami, urusan rumah kami, urusan istri kami, urusan pesantren kami, urusan kiai kami, urusan guru-guru kami, urusan pesantren kami ya Allah, urusan anak-anak kami di pesantren ya Allah. Berikan mereka mahabbah kepada ilmu ya Allah, berikan kepada mereka kesabaran dalam mencari ilmu ya Allah, sehingga mereka menuntaskan belajar mereka tanpa halangan dan rintangan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.